Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi yang berjudul merancang tampilan matriks dan jaringan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Ayuni Lailiyah Putri Sabila, dan yang kedua yaitu Azizatun Nisa. Konteks pembahasan dari materi kami yang pertama yaitu matriks, yang kedua jaringan, yang ketiga waktu desain tampilan, yang keempat memformat template matriks, yang kelima memasukkan data matriks dan jaringan, yang keenam membuat inferensi dan menarik kesimpulan dari matriks dan jaringan. Materi yang pertama yaitu matriks. Matriks adalah format tabel yang mengumpulkan dan mengatur data agar mudah dilihat di satu tempat, memungkinkan analisis terperinci, dan menetapkan tempat untuk analisis lintas kasus atau situs yang sebanding. Seiring perkembangan bab, Anda akan belajar bagaimana matriks dapat menampilkan data per kasus atau waktu dan dapat mengatur dan menumpuk sel sedemikian rupa untuk membuat metamatriks yang berisi beberapa baris dalam satu baris dan beberapa kolom dalam satu kolom. Selanjutnya, contoh dari penggunaan matriks adalah dalam penelitian tentang studi kasus perbaikan sekolah yang mengamati bagaimana inovasi proyek baru untuk diimplementasikan. Format matriks meminta peneliti untuk membahas 5 variabel terkait, yaitu variabel untuk membedakan dua di antaranya menurut waktu, untuk mengumpulkan tanggapan, untuk menyelaraskan beberapa tanggapan di sepanjang skala evaluatif, dan untuk menjelaskan pola tanggapan untuk setiap jenis sumber bantuan. Dengan matriks, informasi ringkas dari 30 halaman catatan lapangan dapat dipersingkat menjadi satu halaman. Yang selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari simpul atau titik-titik yang dihubungkan oleh link atau garis yang menampilkan aliran tindakan, peristiwa, dan proses peserta. Jaringan cocok digunakan untuk pendekatan berorientasi kasus yang menciptakan kembali plot peristiwa dari waktu ke waktu, serta menunjukkan keterkaitan yang kompleks antara variabel. Selain itu, banyak narasi yang cenderung terpotong-potong secara analitis dalam matriks. Hal ini sangat membantu ketika Anda ingin fokus pada beberapa variabel pada saat yang sama untuk informasi yang mudah dianalisis secara sekilas. Jaringan adalah garis besar atau titik bab untuk narasi penelitian yang menyertainya. Jaringan juga merupakan heuristik yang efektif untuk analisis tingkat yang lebih tinggi seperti membedakan sebab akibat, menganalisis tren longitudinal, dan mengembangkan hipotesis dan teori. Mereka tidak lebih mudah atau lebih sulit untuk dibangun daripada matriks. Kedua bentuk tampilan membutuhkan waktu dan pemikiran yang sebanding untuk dirancang dan dirakit. Program yang dipilih bagaimanapun dapat sangat membantu dengan konstruksi jaringan yang kompleks. Materi yang selanjutnya yaitu waktu desain tampilan. Tampilan analitik dapat dikembangkan baik selama atau setelah pengumpulan data. Mereka dapat memberikan temuan awal tentang apa yang terjadi dan menyarankan petunjuk menuju data baru. Kemudian, karena deskripsi yang lebih lengkap sudah tersedia, tampilan format ini dapat menyediakan bahan dasar untuk penjelasan tingkat yang lebih tinggi, yaitu alasan yang masuk akal mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Jika format tersedia selama pengumpulan data, ini membantu menghemat energi dengan mendorong fokus seperti mengetahui informasi apa yang akan kita perlukan. Tapi ada beberapa peringatan dalam hal ini. Yang pertama yaitu data kualitatif terus berkembang, kemudian data kualitatif harus memenuhi syarat, kemudian dimasukkan ke dalam perspektif, dan mendiskualifikasi yang sebelumnya. Jadi ada resiko memasukkan data ke dalam format yang ditetapkan terlalu cepat. Selanjutnya, dalam waktu desain tampilan, pertanyaan atau masalah penelitian dapat dikembangkan dengan banyak tampilan berbeda menggunakan kumpulan variabel yang sama. Setiap tampilan mempunyai bentuk berbeda serta masing-masing memiliki trade-off antara keuntungan dan biaya. Selain itu, perlu diketahui bahwa format tampilan hampir selalu berkembang juga. Jadi, disarankan untuk menghasilkan format kasar lebih awal selama pengumpulan data dan merevisinya ke keadaan yang lebih kuat mendekati akhir pengumpulan data, ketika mereka dapat didasarkan lebih kontekstual dan empiris. Dan diharapkan untuk membuat beberapa lintasan atau iterasi sebelum format tampilan pertama berfungsi dengan benar. Baik, pembahasan berikutnya akan membahas mengenai memformat tampilan matriks. Yang pertama, lihatlah pertanyaan penelitian dan variabel kunci Anda, pikirkan data yang akan tersedia, buatlah sketsa garis matriks secara kasar menggunakan kertas dan pensil. Yang kedua, mintalah seorang kolega untuk melihat format awal Anda, untuk mendeteksi asumsi dan membuat saran alternatif. Yang ketiga, mengatur template matriks dengan menggunakan program teks, manajemen database atau perangkat lunak, GLKDS. Cobalah untuk membuat tampilan benar-benar dan dapat dibaca pada layar monitor Anda. Yang keempat, jangan mencoba memasukkan data lebih dari selusin variabel, tetapi masukkan 5-6 variabel dalam baris atau kolom agar lebih mudah dikelola. Yang kelima, matriks yang paling sederhana itu disusun dalam 2 dimensi. Anda memiliki pilihan untuk pindah ke lebih banyak kompleksitas jika data menuntutnya dengan membuat partisipatif
untuk metamatriks baris di dalam baris atau kolom di dalam kolom. Yang keenam, jika matriks terurut, perkirakan untuk melakukan transpose baris dan kolom untuk sementara waktu sampai Anda mendapat versi yang memuaskan. Yang ketujuh, selalu terbukalah untuk membuat ide menambahkan baris atau kolom baru, bahkan di akhir analisis Anda operasi. Yang kedelapan, pertahankan agar baris dan kolom cukup berbutir halus untuk mengakomodasi perbedaan yang berarti dalam data tetapi tidak begitu baik untuk mengubur Anda di bawah detail sembarangan. Yang kesembilan dan yang terakhir, ingatlah bahwa setiap pertanyaan penelitian tertentu mungkin memerlukan serangkaian ketampilan. Contoh, matriks deskripsi awal yang dipesan sebagai dapat mengarah ke tampil ringkasan kecil, kemudian ke tampilan jaringan. Pikirkan kemungkinan itu, tetapi biarkan untuk matriks baru muncul saat analisis berlangsung. Selanjutnya, dalam membuat template matriks biasanya hanya dalam beberapa menit. Merevisinya saat item awal data dimasukkan juga merupakan pekerjaan cepat. Hampir, program GEOKDS dapat mengaktifkan performatan ulang saat data dimasukkan dan dikodekan. Waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan data ke dalam tampilan sebenarnya tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah variabel dimensi dalam tampilan. Yang kedua, jumlah responden dan kasus. Dan yang ketiga, jenis dan jumlah transformasi yang dilakukan. Pembahasan berikutnya membahas memasukkan data matriks dan jaringan. Umumnya pilihan data untuk entry tampilan harus didorong oleh judul baris dan kolom tertentu yang terlibat atau oleh definisi node dan tautan jaringan Anda. Tetapi, tugas-tugas yang tampaknya mudah ini merupakan masalah kritis dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari tampilan tidak akan pernah lebih baik dari kualitas data yang dimasukkan. Selanjutnya, panduan untuk memasukkan data ke dalam format tampilan. Pertama, selalu ada banyak pilihan dan kondensasi dari kumpulan catatan lapangan. Sadarilah bagaimana Anda membuat pilihan atau bagaimana Anda merebus datanya. Anda tidak membuat catatan lapangan Anda, tapi rujuk kembali dengan materi yang lengkap. Yang kedua, lebih banyak informasi lebih baik daripada lebih sedikit. Yang ketiga, jelas tentang bentuk dan jenis data yang ingin dimasukkan, seperti kutipan langsung, parafrase, umum ringkasan penilaian, dan sebagainya. Yang keempat, gunakan kode dan fungsi pencarian perangkat lunak untuk menemukan materi utama. Masukkan data ini banyak lebih mudah dengan perangkat lunak berbasis teks, manajemen basis data atau program GEOKDS yang memiliki banyak layar. Mereka akan mengizinkan untuk mengambil potongan kode ke satu layar atau wilayah untuk memilih, mengedit, mematangkan di layar atau wilayah Anda. Yang kelima, simpan catatan eksplisit dari aturan keputusan yang Anda ikuti dalam memilih potongan data untuk entry. Yang keenam, simpan catatan eksplisit dari aturan keputusan, misalnya tingkat kesepakatan di antara responden, atau tipe data, intensitas perasaan responden, dasar untuk membuat penilaian atau penilaian. Ketujuh, jangan mengunci format Anda sampai nanti dalam proses. Masukkan data menguji kecukupan, realisme, dan kegunaan format tampilan, terus direvisi sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, terbuka untuk menggunakan angka, besaran langsung, atau penilaian dalam bentuk perangkat, skala, atau kode besarnya bila berlaku untuk penelitian. Yang kesembilan, mintalah untuk seorang kolega meninjau tampilan Anda dan bersama aturan keputusan dan bidang tertulis Anda catatan untuk memeriksa kecukupan prosedural pekerjaan Anda. Audit ini akan memakan waktu tetapi digunakan secara selektif. Audit tersebut merupakan pemeriksaan penting pada kepastian prosedur Anda yang gunakan. Pembahasan berikutnya membahas mengenai membuat inferensi dan menarik kesimpulan dari matriks dan jaringan. Berikut caranya. 1. Memulai pemindahan cepat. Analisis juling atau bola mata ke bawah kolom dan melintasi baris, dan melalui jaringan untuk melihat luar, kemudian verifikasi, revisi, dan diskriminasi besar. Yang kedua, cara menarik kesimpulan pertama, mencatat pola, tema, membuat kontras, perbandingan, kekelompokan, dan menghitung. Yang ketiga, selalu tulis teks yang telah ditarik, kesimpulan buatlah kesimpulan secara eksplisit. Yang keempat, kesimpulan pertama direvisi, ditanyakan kepada rekan riset. Yang kelima, kesimpulan awal memerlukan konfirmasi dan menindaklanjuti kejuatan, triangulasi, membuat tes, dan memeriksa penjelasan saingan. Yang keenam, pemahaman deskriptif jelas pada tingkat individu dan kasusnya. Yang ketujuh, perjelas implikasi konseptual, bagaimana kesimpulan terkait perilaku sosial, analisis yang menghasilkan kesimpulan dapat verifikasi, tetapi maknanya buruk tidak berguna. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari matriks dan jaringan. Kesimpulan tentang tampilan data biasanya muncul dalam apa yang kita sebut teks analitik atau narasi. Narasi analitik menarik perhatian pada fitur data yang ditampilkan dan membuatnya masuk akal, menyatukannya dan memungkinkan analisis untuk menarik kesimpulan dan menambahkan interpretasi. Ini juga mendorong untuk kembali ke catatan lapangan untuk melihat informasi yang tidak ditampilkan,
dan menambahkannya ke teks untuk kejelasan lebih lanjut. Karena tampilan tidak berbicara sendiri, teks analitik tidak berdiri sendiri tanpa referensi ketampilan. Beberapa tampilan data harus menjadi bagian normal dari temuan dan kesimpulan pelaporan. Dalam beberapa kasus, tentu saja tabel, ringkasan, atau versi singkat mungkin cukup. Jika matriks atau jaringan dasar tidak disajikan, Anda berhutang penjelasan yang jelas kepada pembaca tentang metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan teks. Bagaimanapun, ingat apa yang dibutuhkan pembaca dari tampilan. Kami hampir tidak dapat melakukan lebih baik daripada mengutip pada kutipan Tufte 1986 berbicara terutama tentang pekerjaan kuantitatif tetapi dengan relevansi untuk peneliti kualitatif. Sekian pemaparan mengenai merancang tampilan matriks dan jaringan. Mohon maaf dari kelompok apabila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.